Recording in progress. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih untuk kehadirannya pada Zoom kali ini. Maaf, Ibu ganti aplikasinya yang biasanya Google Meet. Sekarang pakai Zoom karena di Google Meet yang sekarang sudah kita tidak bisa record Meet lagi. Mudah-mudahan nanti untuk Zoom berarti kita hanya bisa selama 40 menit. Kalau memang kiranya nanti perlu tambahan waktu, Ibu terpaksa buatkan link lagi. Kalau tidak, kita coba cukupkan 40 menit itu. Untuk pembelajaran kali ini, rencananya Ibu akan membahas tugas minggu lalu yang lewat Google Classroom agar kedengaran ya suara Ibu? Kedengaran, Bu. Kan kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, biar bisa kita bahas langsung. Maaf, ada beberapa teman-teman anak-anak yang WA dulu. Untuk kehadiran coba anak-anak silakan ketikkan di chat. Namanya seperti biasa kemarin di Google Meet. Nggih. Kita di sini sekarang ada 31 dari 113 siswa di kelas MIPA. Itu tidak apa-apa. Ingat semuanya ketikkan nama kelas dan nomor absen di chat dulu. Ibu akan langsung ke uji kompetensi yang kemarin, karena untuk materi video sudah Ibu berikan di Google Classroom.
Nah, yang pertama kita bahas yang uji kompetensi 5 soal nomor 5. Dari sampel acak yang Ibu ambil, salah satu teman anak-anak ini dari kelas MIPA 2. Wahyu, maaf Ibu tunjukkan pekerjaannya di sini. Nah, di sini ada soalnya, peserta mengerjakan 10 soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Yang ditanyakan peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar. Untuk soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban, berarti peluang untuk benarnya ada 4 opsi ya. Untuk peluang benar kan hanya 1 jawaban dari 4 tersebut. Sehingga peluang benar itu 1 dari 4 atau 1/4. Sedangkan Bella, ada yang ingin ditanyakan, Bella? Ada, Bella? Ya, sambil jalan, silakan. Nanti di HP anak-anak itu akan ada tombol raise hand, itu untuk angkat tangan. Jadi, jika sama seperti Meet yang kemarin, jika ada yang ditanyakan, boleh raise hand dulu. Sehingga Ibu tahu siapa yang akan bertanya. Kembali lagi, peluang benarnya ada 1/4, berarti peluang salahnya sisanya yaitu 3/4. 1 dikurangi 1/4 atau dari 4 opsi jawaban benar, 1 yang benar, berarti ada 3 opsi jawaban yang salah. Nah, sehingga untuk nomor A yang ditanyakan bahwa peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar 3 soal, berarti di sini dari 10 soal, N-nya 10, X-nya 3 di sini, P-nya 1/4, dan Q-nya 3/4. Sehingga peluang binomialnya untuk X and P-nya itu berarti di sini X-nya 3, N-nya 10, P-nya 1/4. Ini untuk rumus peluang distribusi peluang binomial. Tinggal anak-anak masukkan. Berarti kombinasi 10 diambil 3, kemudian P pangkat X per 4 pangkat 3 kali Q. Ingat Q itu 1 min P, berarti 3/4 pangkat 7. Setelah lewat perhitungan, nah hasilnya ini 0,2503. Nah, selain dengan perhitungan, di sini Ibu akan coba, mungkin di LKS sudah ada, menggunakan tabel distribusi binomial. Nah, ini tabel distribusi binomial. Kalau di buku kan hanya sedikit. Ini lengkapnya nanti akan coba Ibu bagikan. Nah,
Yang kita cari tadi itu adalah B, N-nya 10, X-nya 3, dan P-nya 1/4. 1/4 itu karena di sini pilihan P-nya dalam bentuk desimal, 1/4 berarti 0,25. Dengan N-nya 10 di sini ada N, hanya saja kita pakai X di sana, di sini pakainya K. Berarti kita cari yang N-nya 10. N-nya 10, kemudian peluangnya 0,25 di sini. Berarti ini N-nya 10, ini N-nya 10 yang akan kita pakai. Kemudian X-nya 3, berarti di sini. P-nya 1/4 itu 0,25. Berarti ini. Nah, tinggal kita temukan saja sama seperti menggambar di diagram kartesius. Berarti ini turun, ketemu dengan di sini. Nah, berarti ini adalah nilai dari distribusi peluang binomial sehingga B 3, 10, 1/4 itu sama dengan ini 0,2503. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami dulu sampai di sana? Sebentar. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Menggunakan tabel distribusi binomial untuk menentukan nilai peluangnya. Kalau tidak, kita lanjut lagi. Atau anak-anak boleh bertanya lewat chat-nya ya. Kalau tidak ingin langsung. Berikutnya yang soal nomor 5B. Untuk yang 5B, itu N-nya 10 tetap, X-nya yang 3. Maaf, 5 soal. Menjawab 5 soal dengan benar. Nah, untuk perhitungan sama seperti tadi. Sebentar, kita perhitungannya sebentar dibahas. Sekarang untuk N-nya 10, X-nya 5. Berarti kita ambil yang di sini. Ini 5 ya. Kemudian P-nya tetap 0,25. Berarti bertemunya adalah di sini. Di 0,584. Jadi untuk yang 5B
X-nya 5, N-nya 10, P-nya 1/4, nilai peluangnya adalah 0,584. Kita cocokkan dengan pekerjaan anak-anak. Sebentar ya. Sebentar. Untuk yang 5B. Nah, ini penyelesaiannya yang dengan perhitungan. X-nya 5, N-nya 10, P-nya 1/4. Jadi dengan perhitungan hasilnya adalah 0,0584. Nah, sama seperti yang kita peroleh dengan menggunakan tabel. Ini yang soal nomor 5, Ibu rasa yang 5C Ibu tidak akan bahas. Kita lanjut ke nomor. Bagaimana kira-kira yang nomor 6 dan 7 perlu kita bahas, enggak? Perlu dibahas yang nomor 6 dan nomor 7 atau kita langsung ke distribusi peluang kumulatifnya? Yang 7B-nya, Bu. 7B. Untuk 7B, nomor 7 itu nomor 7 sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta tes, hanya 30% yang lolos. Dari para peserta tersebut, diambil sampel acak 10 peserta. Tentukan peluang peserta lolos sebanyak 4 orang. 7B ya, Sevita? Iya, Bu. Berarti dari sini hal-hal yang kita miliki yang pertama berarti yang kita ketahui di sini dipilih sampel secara acak, berarti kita punya N-nya adalah 10. Kemudian tentukan peluang peserta lolos sebanyak 4 orang, berarti kita punya X-nya adalah 4. Dari seluruh peserta tes hanya 30% yang lolos. Yang lolos 30% berarti P kita punya 0, atau 30% itu sama dengan 0,3.
Kira-kira kita mau selesaikan dengan tabel atau dengan perhitungan? Hitungan baru tabel, Bu. Hitungan dulu. Nggih. Berarti jawabannya kita akan menghitung 4, X-nya 4, 10, kemudian peluangnya adalah 0,3, berarti 3/10 ya. 30/100 atau 3/10. Berarti kombinasi 10 diambil 4 kali 3/10 pangkat X-nya 4. Kemudian Q-nya berarti 1 min 3/10. 7/10 ya. 10. 7/10 pangkat. Nah, 10 dikurang 4. 10 kurang 4 berarti 6. 6. Kombinasi 10 diambil 4 berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7. Bisa yang langsung seperti ini. 6 faktorial kali 4 faktorial. Kali 2 kali 1. Jadi kalau memang nanti mengerjakan soalnya misalkan objektif, nanti soalnya ada ujian sekolah misalkan atau kalian mengikuti tes apapun, tidak usah terlalu terurut, terinci sekali. Kalau memang anak-anak sudah mengerti ya sudah, langsung saja. Berarti 8 bisa 3. Jadinya 210. ya 210. Nah, yang ini sekarang 3/4 pangkat 10. Berarti berapa ini? 3 pangkat 4, 81 ya. 10 pangkat 4, 10.000. Berarti 0,0081. Iya. Kali 7 pangkat 6. 7 pangkat 6 berarti berapa? Hmm. 7 pangkat 6. Sudah ketemu? Serat 117.649. Nah, dibagi 10.000. Berarti maaf 10.000 bagi 1 juta ya. Ya. 0,117649. 117.649. Ini ya. Iya, Bu. Nah,
kita kalikan. Hasil kalinya 0,2001. Jadi mungkin kalau kita mengerjakan soal nanti, mungkin kemungkinan anak-anak daring ya ujian sekolahnya. Lebih cepat itu anak-anak bawa tabel juga. Dengan catatan nanti kan di tabel cuman tidak semua. Misalkan ada nanti 7/12 yang seperti itu, enggak muncul di tabel dia. Kita coba dengan tabel ya, sama apakah tidak. N-nya tadi 10 ya. N-nya 10. Sebentar. Nol. Nah, ini N-nya 10. X-nya tadi 4 ya. Ini berarti kemudian 0,3. 0,0001. Kalau kita dapatnya 0,00, karena di sini hanya 4 angka. Tadi berapa tadi kita dapat? Ada di sini ya. Berarti kita dapat berapa tadi? Hilang di sini. 0,2001, Bu. 2001 ya. Sebentar. Beda ya dapatnya? Beda. 0,2001. Coba kita kembali ke sini. Oh iya, ini 0,03. Maaf. 0,3 tadi ya. Di sini harusnya. Ini P-nya.
Nah, ini 4 berarti dengan ini ya. Ini 0,3. Ini 4. Jadi seperti yang Bu bilang tadi, tidak semua nilai P nanti akan tercantum di sini. Terutama yang kalau ini kan yang apa namanya? Desimalnya yang sederhana, misalkan kalau ada nanti 7/12 tadi enggak ada di sini. Berarti ini. Ketemunya di sini. Ya. Sama ya. 0, Ya. Jadi akan lebih cepat nanti kalau pakai tabelnya. Tabelnya akan Ibu share di WA saja ya. Nanti saja nanti kita share-nya. Berikutnya untuk nomor 7 sudah. Kita bisa lanjut ke uji kompetensi 6-nya ya. Iya, Bu. Kita selesaikan yang nomor 8 dan 9. 8 dan 9. Nih. Untuk nomor 8, Ibu ambil langsung saja ya dari pekerjaan temannya biar lebih cepat. Nomor uji kompetensi 6. Peluang Andra mencetak gol saat latihan melakukan tendangan penalti sebesar 0,7. Tentukan peluang Andra mencetak paling banyak. Nah, ingat di sini peluang kumulatifnya kita sudah belajar sebelumnya mengenai distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nanti sama seperti itu. Paling banyak 2 gol dari 6 penalti. Berarti N-nya 6. Di sini simbolnya dipakai P. Berarti nanti boleh X saja boleh kok. 2. Peluangnya 0,7 berarti 7/10. P-nya, Q-nya berarti 1 min 7/10 itu 3/10. Peluang X kurang paling banyak 2 berarti kan dia kurang dari atau sama dengan 2. Kalau misalkan paling sedikit 2 berarti lebih dari atau sama dengan 2. Nanti sesuaikan dengan kalimatnya. Nah, karena
X kurang dari atau sama dengan 2, berarti kita akan mulai dari, nah, F0-nya 1 dan 2. Berarti ada 3 nilai peluang yang mesti dicari. F0, F1, dan F2. Mesti hitungnya satu-satu. F0-nya, ini F1-nya, F2-nya. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 0,07047. Untuk yang anak-anak yang semua ada di sini, jika memang perlu kita bahas mendetail, silakan sampaikan, atau cukup dengan Ibu tampilkan salah satu pekerjaan teman-teman Anda ini. Cukup ya? Apa kita bahas mendetail? Ini hanya perhitungan. Cukup. Ya, ini hanya perhitungan biasa kok. Boleh pakai kalkulatornya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kerjakan dengan tabel? Di sini nanti ada tabelnya juga untuk binomial kumulatifnya. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, ini beda dengan binomial yang tabel yang tadi. Nah, ini memang untuk kumulatif binomial probability atau peluang kumulatif binomial. Nah, yang tadi N-nya itu 6, kemudian X-nya 2. Kita ambil yang 6, N-nya 6, cuma nanti 0,7 di sini ya. Ini 0,7. 0,7 berarti dia akan turun nggak bisa ya. Iya, lalu ini hilang dia. Nol koma tujuh. N-nya 6. Turun dulu. Kemudian X-nya adalah 2. Nah, berarti akan ketemunya di 0,07. Kita bandingkan dengan perhitungan tadi.
0,03. Lebih gampang ya pakai tabelnya. Ya. Ini untuk yang nomor 8, nanti yang nomor 8A, 8B juga tinggal anak-anak berarti yang X-nya kita ambil 3. Berarti di sini nanti sehingga ketemunya adalah di 0,256. Itu yang untuk yang nomor B. Bisa ya, kita lanjut ke nomor 9. Bisa, Bu. Untuk yang nomor 9, nah, peluang seorang guru datang pada setiap pertemuan sebesar 0,8. Nanti anak-anak coba saja nanti kira-kira berapa peluang guru anak-anak untuk hadir pada setiap pertemuannya. Kemudian dari 20 kali tatap muka, tentukan peluang guru tersebut paling banyak masuk 16 kali. Paling banyak masuk 16 kali itu berarti kurang dari atau sama dengan 16 ya. Paling banyak. Sebentar. Nah, paling banyak masuknya 16 kali. Sehingga yang kita cari itu adalah kalau kita hitung peluang X-nya kurang dari atau sama dengan 16 kan banyak jadinya. Dari F0 kemudian nanti ini F16 sama dengan F0, F1 dan seterusnya sampai F16. Kita bisa karena di sini ingat peluang antara terjadi dan tidak terjadi kan jumlahnya 1. Sehingga ini bisa saja kita tuliskan. Ini sama dengan, sebentar ya. Satu kurang tidak terjadinya berarti berapa jadinya? Yang tidak terjadinya lebih dari 16. Lebih dari 16. Sebentar. Lebih dari 16. Karena ini lebih pendek dia. Lebih dari 16 berarti hanya 17, 18, 19, dan 20. 20. Nah, lebih pendek perhitungannya jadinya. Jadi ini F17. Tapi walaupun lebih pendek, tapi akan lebih besar ya jadinya.
Ibu rasa perhitungannya Ibu akan tidak lakukan mendetailnya. Ibu kasih lihat di sini saja. Nih, nah F17-nya sekian. Pakai kalkulator saja menghitungnya. Ya, F18. Sehingga, nah ini dapatnya 0,5885. Coba sekarang kita lihat di tabel. Yang akan kita cari, N-nya itu ada 20. N-nya ada 20. Ya. Kemudian X-nya 16. Ada enggak? Ini P-nya dulu Ibu lihat. 0,8 di sini. Berarti ini P-nya 0,8. N-nya, X-nya 16. Ya, bertemunya di 0,589. Di sini 0,588 ya, pembulatan ke atas. Ini yang menggunakan tabel. Kemudian yang 9B itu paling sedikit tidak masuk 2 kali. Tidak masuk 2 kali ya, beda dengan yang pertama, paling banyak masuk 16 kali. Yang nomor B, nah, kalau kita mau pakai P-nya itu adalah tetap 0,8 sebagai P-nya, berarti paling sedikit tidak masuk 2 kali, berarti masuknya adalah 18 kali ya. Paling sedikit masuknya 18 kali jadinya. Bentar, coba. Paling banyak masuk 18 kali jadinya. Coba, sama enggak kalau kita pakai X-nya 2, berarti kalau X-nya 2, P-nya berapa jadi? Tapi akan menjadi paling sedikit masuk 2, lebih dari atau sama dengan 2 jadinya. Kita enggak bisa pakai tabel dengan kalimatnya seperti itu. Paling sedikit tidak masuk 2 kali. Bentar. Nah, kalau yang nomor B, yang nomor A ya. Kalau yang nomor B, paling sedikit tidak masuk 2 kali. Kalau kita tetap pakai ini, tidak masuknya
Berarti P-nya berapa jadinya? Kalau kita pakai tidak masuknya. Peluang masuknya kan 0,8. Berarti kalau tidak masuknya berapa peluangnya? Berapa anak-anak? 0,2. Ya, 0,2. Kalau pakai tidak masuknya, misalkan anak-anak mau ngitung. Kalau mau pakai tidak masuknya berarti kita nggak bisa pakai F2 ya. Kita tidak pakai F2. Jadi X paling sedikit berarti lebih dari atau sama dengan 2. Dengan catatan nanti lebih dari sama dengan 2 akan banyak ya. Atau Ya. sama dengan 1. Kalau kebalik lagi seperti ini, kurang dari P X lebih dari 18. ya. Cuman di sini nanti P-nya akan kita pakai adalah ini. Kalau pakai yang tidak masuknya. Kalau kita pakai yang masuknya berarti kita rubah sedikit di sini. Tidak paling sedikit tidak masuk 2 kali berarti paling banyak masuknya adalah 18 kali ya. Kalau kita pakai masuknya. Kalau kita pakai masuknya berarti nanti penyelesaiannya akan sama dengan ini. Nah, kalau sama dengan ini. Baru bisa kita menggunakan tabel karena tabelnya itu khusus untuk nah ini. Peluang dari X kurang dari atau sama dengan C. Atau X di sini terserah nanti apa yang dipakai variabelnya. Hanya untuk yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau anak-anak nanti mendapatkan seperti yang tadi, ini. Lebih dari atau sama dengan 2, itu mesti kita rubah dulu ke bentuk biar seperti yang nomor A ini. Baru bisa menggunakan tabelnya. Paling sedikit tidak masuk 2 kali, berarti dia paling banyak masuknya adalah 8 kali, seperti itu. Ke sini. Jadi, kita cek perhitungannya di sini, hasilnya itu adalah 0,931 berarti ya. Kita coba cek di tabel. 20 kali. Bubur deh. 3 tahun. Untuk 18 berarti 0,931. Ya, 0,931.
Jadi kalau anak-anak mau menggunakan tabelnya, maka pernyataan peluang kumulatifnya harus dalam bentuk PX kurang dari atau sama dengan C atau T atau nanti variabelnya apa. Sudah semua mengisi kehadiran di chat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Biar nanti tersimpan. Berarti sudah sampai nomor 9. Nanti untuk tabel Ibu akan bagikan di grup. Kemudian sudah ada pemberitahuan ya kapan try out ujian sekolahnya? Belum. Belum, Bu. Rencana anak-anak akan ada try out dulu untuk ujian sekolahnya. Berarti try out-nya akan menggunakan aplikasi secara daring nanti anak-anak. Ujian sekolah akan secara daring lewat suatu LMS kalau nggak salah modelnya seperti Quizzes, tapi memang di Bali, khusus Bali kalau nggak salah itu. Untuk soal tryout itu sudah diserahkan, jadi kemudian tinggal anak-anak nunggu jadwal tryout-nya. Kemudian untuk ujian sekolah, Ibu akan gunakan kurikulum daruratnya, jadi tidak semua materi matematika peminatan akan Ibu masukkan ke ke ujian sekolah. Jadi untuk di kelas 10 Untuk di kelas 10 itu hanya 2 materi kalau nggak salah, eksponensial dan vektor. Kemudian di kelas 11 turunan trigonometri dan polinomial. Untuk di kelas 12 itu adalah yang semester 1 aplikasi turunan fungsi trigonometri dan distribusi binomial. Jadi hanya ada 6 bab yang akan Ibu masukkan di materi ujian sekolah. Karena kita memang hampir semuanya kan kita gunakan daring, sehingga rasanya lebih tepat kalau kita gunakan kurikulum daruratnya waktu ujian sekolah. Anak-anak bisa hidupkan video sebentar. Bisa nggih? Kita coba buat, Ibu akan screenshot untuk pesertanya. Bisa ya? Hidupkan videonya sebentar. Bisa. Bisa, Bu. Ibu tunggu dulu. Nah. Ya. Mudah-mudahan internet Ibu kuat juga. Ya, terima kasih. Ini untuk di halaman yang pertama. Yang halaman kedua.
Tidak ada yang hidupkan video ya, enggak apa-apa. Print screen saja. Wivin, Jenny, yang udah videonya. Nah, Nick, iya. Nah, terima kasih ya anak-anak, walaupun Ibu mendadaknya menyampaikan kita pertemuannya lewat Meet, lewat Zoom. Anak-anak banyak yang hadir, di sini ada 71 orang yang hadir. Untuk kisi-kisi ujian sekolah nanti Ibu juga akan bagikan. Ibu usahakan buatnya semendetail mungkin agar anak-anak lebih gampang menebak soal yang akan keluar. Silakan videonya boleh dimatikan biar kuotanya tidak banyak habis. Sudah, Ibu. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Jadi sebenarnya sesuai dengan yang Ibu sampaikan mengenai kompetensi dasar yang akan Ibu masukkan nanti di atau materi yang akan kita masuk di ujian sekolah. Jadi semua materi dengan selesai kita membahas distribusi kumulatif binomial, itu sudah materi di kelas 12 sudah selesai. Kemarin Ibu sempat menawarkan untuk membahas materi-materi yang kita tinggalkan atau di kelas 11 maupun kelas 12 karena yang Ibu pakai kurikulum daruratnya. Berarti di kelas 12 sebenarnya ada lagi 2 materi, yaitu limit trigonometri dan distribusi normal yang tidak masuk ke kurikulum darurat. Kemudian di kelas 11 itu ada integral yang tidak kita bahas. Untuk kelas 10 Ibu kurang tahu apa semua materinya terbahas atau tidak. Jadi kalau anak-anak misalkan memang perlu kita pertemuan seperti ini untuk membahas materi yang kurang, artinya di kurikulum lengkap K13-nya, silakan sampaikan saja nanti boleh lewat WA, Japri boleh, kalau memang kita perlu, atau kita luangkan waktu nanti mudah-mudahan kalau minggu depan masih ada waktu, kita coba latihan soal terkait dengan ujian sekolah. Jadi Ibu sudah siap nanti soalnya, berarti kira-kira yang jelas kan pasti enggak soal itu yang kita bahas, tapi yang sejenis soal itu apa saja untuk ujian sekolahnya. Karena nanti nilai ujian sekolah tidak akan sama dengan nilai rapot. Biar anak-anak enggak keliru nanti. Nilai ujian sekolah itu sesuai dengan nilai ujian sekolah yang anak-anak raih. Jadi jangan nanti sampai nanti di rapotnya nilainya adalah 90, kemudian pasti nanti di ujian sekolah nilainya 90, enggak. Sesuai dengan nilai ujian sekolah ya. Kemudian ini juga terkait dengan anak-anak yang akan mengikuti tes sekolah, mencari sekolah di tes tertentu itu nanti apakah materinya akan mengikuti kurikulum daruratnya atau kurikulum lengkap K13, kita tidak tahu. Jadi kalau memang anak-anak merasa perlu kita membahas materi yang kurikulum 2013 lengkap yang tidak sempat kita bahas, silakan sampaikan ya. Ibu akan coba carikan waktu kita kalau bisa nanti
minggu depan mudah-mudahan masih waktu pembelajaran. Ada yang ingin ditanyakan dulu lagi? Ya, ya. Tidak, Tidak, Bu. Bu. Iya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan akhiri sampai di sini dulu. Jika memang videonya diperlukan, nanti Ibu akan share mungkin biar tidak terlalu berat lewat YouTube saja. Dan tabelnya juga Ibu akan bagikan nanti. Untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Anak-anak bisa leave dari meeting ya. Keluar dari meeting. Iya, Bu. Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.